Di tengah keringnya wilayah Sumba Timur, ada banyak mata air pengharapan yang tersebar di antara hamparan bukit-bukit gersang. Salah satunya Ibu Delila. Ya, dia adalah salah satu mata air pengharapan bagi anak dan masyarakat Sumba Timur. Nama saya Delila Kongawandal. Saya sudah memiliki anak 4 dan nama suami saya Mikael Mangutuwandir, pekerjaan tani, dan saya sendiri pekerjaannya hamba Tuhan. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Di antara kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai majelis gereja, Ibu Delila aktif sebagai kader perlindungan anak. KPA adalah kader perlindungan anak yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Terus tugas yang kami lakukan sebagai KPA adalah melakukan segala kegiatan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal, dan kami melindungi anak-anak dari berbagai macam bentuk kekerasan, misalnya kekerasan psikis, fisik, emosi, dan kekerasan-kekerasan yang mungkin selama ini dianggap sepele, tetapi kami selalu menangani dengan serius. Misalnya banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi yang merugikan masa depan anak dan yang merugikan, yang membuat anak itu tidak tercapai cita-cita mereka. Banyak kekerasan-kekerasan yang menghalangi akan apa yang menjadi cita-cita anak, itu yang kami perjuangkan dan yang kami lakukan selama ini. Dan berbagai macam kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak, misalnya mengembangkan hobi anak, mengembangkan kegiatan anak yang akan menunjang mereka untuk bertumbuh. Kami tahu KPA dari salah satu lembaga yang selama ini bermitra, itu Wahana Visi Indonesia. Terus kami direkrut untuk menjadi KPA, yaitu kader perlindungan anak. Di situ kami dilatih undang-undang perlindungan anak dan konferensi hak anak. Terus kami diperkenalkan ada beberapa hak anak yang kami diberitahukan. Terus bagaimana kami memperjuangkan hak-hak anak itu sendiri, dan segala macam kegiatan yang kami harus lakukan untuk kami melindungi anak-anak dari berbagai macam kekerasan. Dan kami tahu bahwa dari situ kami tahu bahwa anak ini adalah karunia Tuhan yang Tuhan sudah, yang di dalam diri mereka juga melekat hak-hak asasi manusia yang perlu dilindungi, dihargai, dan dipertahankan. Usai memperoleh pelatihan yang difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan memahami lebih dalam akan hak-hak anak, Ibu Delila didampingi oleh suami melakukan sosialisasi pada masyarakat. Bu Delila mengunjungi keluarga-keluarga di desanya dan memberikan pemahaman tentang anak. Sayang mana? Ya, kalau ini semua sama. Bagus. Tidak ada yang lebih sayang. Itu istilah, kalau istilah dalam perlindungan anak, non diskriminasi, artinya tidak membeda-bedakan anak, gitu kan? Iya, tidak membeda-bedakan anak. Jadi mereka kalau anak kecil ini seperti kertas putih kan? Kalau kita sekarang banyak keluarga yang telah mengerti tentang hak anak dan memperlakukan anak-anak mereka sesuai dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap anak. Mereka ini harus
menceritakan mereka tentang keajaiban Tuhan yang kami pernah alami dalam kehidupan. Terus kita harus memberikan mereka keyakinan supaya mereka itu mengenal atau tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka, menyediakan mereka suatu rencana yang indah bagi masa depan mereka. Apa yang membuat Ibu Delila bergabung menjadi kader perlindungan anak? Karena adanya kesadaran bahwa anak sering kali dilupakan hak-haknya. Yang kami lihat dan yang kami pantau selama ini bahwa anak-anak itu adalah insan yang terlupakan. Ketika kami melakukan tugas kami sebagai KPA, memang banyak harga yang harus dibayar. Kami disisihkan, kami dibenci. Meskipun Ibu Delila sadar bahwa tantangan yang dihadapinya sangat berat, tapi Ibu Delila tidak menyerah. Perubahan dalam keluarga saya ketika saya menjadi kader perlindungan anak, anak-anak saya semakin terpenuhi segala kebutuhannya karena saya sudah mengerti tentang hak-hak anak, apa yang saya harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Bahkan saya mau punya kerinduan untuk mengasuh anak-anak yang mengalami kekerasan. Menjadi seorang kader perlindungan anak telah mengubah kehidupan keluarga Ibu Delila. Anak-anak sekarang mengerti dengan kesadaran akan kewajiban dan hak mereka, serta orang tua juga mengerti akan pentingnya masa depan anak sehingga kehidupan harmoni dapat Jadi terwujud. sifat Allah itu bagaimana? Ya? Sopan. Apalagi? Meskipun kehidupannya sangat sederhana, ia bersama suami dan keempat anaknya memutuskan untuk mengasuh 4 orang anak. Sekarang ada 8 anak dalam rumah mungilnya. Ia bersama suami merasa diberkati. Jadi harapan saya ketika hal-hal ini saya lakukan, banyak teman-teman atau saudara-saudara yang tertarik untuk menjadi KPA, karena menjadi KPA itu kita sangat-sangat tidak dirugikan, tetapi di situ ada nilai-nilai tersendiri yang kita petik untuk mendukung masa depan anak-anak, bahkan memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani dan rohani. Dan saya berharap supaya setiap orang yang menyaksikan atau yang mendengar apa yang menjadi tujuan kami menjadi KPA, banyak orang-orang yang tertarik begitu untuk menjadi KPA, dan kami berharap kita semua bisa menuai pemimpin-pemimpin masa depan yang handal. World Vision Indonesia bersama Wahana Visi Indonesia yang fokus pada kehidupan anak akan terus berjuang bersama masyarakat agar kesadaran untuk menciptakan kehidupan anak yang seutuhnya dapat terwujud. Nama saya Emi. Nama saya Udas. Saya Piat. Nama saya Patis. Nama saya David. Nama saya Hendra. Nama saya Yanus. Nama saya Sela. Dan saya Ibu Delila, di samping kiri suami saya Pak Mikael. Dan saya berharap kepada teman-teman KPA maupun saudara-saudara yang tertarik
untuk melayani anak-anak. Mari kita tetap semangat untuk melayani anak-anak, dan kita tetap memiliki satu keyakinan bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan dan anugerah Tuhan yang perlu dipelihara, dilindungi, dan dihargai. Salam dari Sumba Timur.